Baik rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pers, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Sesuai jadwal, kegiatan kita hari ini akan melaksanakan rilis terhadap pengungkapan yang sudah dilakukan oleh Subdit Gakum dan Markas Unit Ditpolairut Polda Kalimantan Barat, bahwa upaya yang kita lakukan ini merupakan tindak lanjut daripada program prioritas Bapak Kapolri, 100 hari Bapak Kapolri, bahwa kita khususnya terhadap kasus-kasus atensi, kita diminta untuk melakukan pengungkapan, ya, khususnya terhadap kasus-kasus atensi yang merugikan keuangan negara. Nah, ini makanya kita lakukan penegakan hukum yang berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April kurang lebih pukul 03.30 dini hari, kita Marnit dan Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada pergerakan kapal yang membawa atau muatan kargonya adalah rotan yang diduga akan diberangkatkan atau diselundupkan ke perairan Malaysia. Berdasarkan laporan informasi tersebut, kita dari Subdit Gakum melakukan pendalaman, melakukan penyelidikan, dan setelah kita ikuti ternyata betul ada namanya kapal layar motor atau KLM Abna Jaya yang berlayar di perairan Nataikwini. Setelah kita hentikan dan kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal. Yang pertama kan kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal. Setelah kita lakukan pengecekan, maka dari hasil pemeriksaan awal diduga adanya pemalsuan dari dokumen atau menggunakan dokumen palsu terhadap surat persetujuan belajar dari kapal KLM tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, maka kita juga mendapatkan beberapa barang bukti yang lain yang mengarah ke sana. Antara lain terdapat 8 buah paspor yang akan tentunya paspor ini akan digunakan untuk mereka untuk masuk ke luar negeri. Kemudian terhadap dokumen kapal juga surat persetujuan belayar juga dilakukan pemalsuan. Setelah kita cross check juga bahwa dokumen itu tidak teregistrasi di Syah Bandar Sukamara, sehingga ini sudah kita dapatkan baik surat persetujuan belayar yang dia buat menuju Lampung maupun menuju ke Malaysia semuanya adalah palsu. Nah, ini dapat kita lihat juga di sini, dapat kita temukan juga ada stempel-stempel dari instansi-instansi semua. Ya, dari mulai Syah Bandar semua dipalsukan semua. Nah, ini yang mungkin dari dokumen-dokumen kapal juga nanti akan kita lakukan penelitian. Nah, setelah kita lakukan pendalaman, pemeriksaan awal, maka dari pemeriksaan tersebut
ya kita juga kita lakukan pemeriksaan terhadap Suryansa, terhadap Nakoda dan saksi-saksi lain seperti Hairusi, Hasbullah dan Anton, maka kita mengerucut kepada yang sudah kita amankan di belakang ini, yaitu Haji Muhammad Ruyani alias Haruyani bin Mursid, pekerjaan swasta Kabupaten Kota Waringin Timur, dan saudara Habibi bin Saleh, umur 30 tahun, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan dugaan atau pasal yang dipersangkakan terhadap yang bersangkutan, yaitu yang pertama dugaan adanya tindak pidana perdagangan, ya, pada pasal 112 ayat 1, junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, atau juga kita kenakan juga terhadap pemalsuannya, yaitu pasal 264 KUHP, kemudian pasal 266 dan pasal 263, yang mana ancaman hukumannya maksimal 7 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Namun demikian, ini kita akan terus melakukan pengembangan. Kita juga akan berkoordinasi dengan beberapa instansi termasuk laboratorium forensik, kemudian Sabandari Sukamara, semuanya kita lakukan, termasuk kepemilikan kapal sampai dengan kepemilikan daripada rotan ini. Nah, untuk itu kita tidak berhenti di sini, tapi kita akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin